Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut salat sunnah tarawih, marilah kita istirahat sejenak. Insyaallah akan disampaikan kultum Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Subhada. Alhamdulillah beliau sudah siap untuk menyampaikan kultum Ramadan. Untuk itu marilah kita sama-sama dengarkan apa yang telah beliau akan sampaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrun mubaraka wa farada 'alaina siyama fi kulli lailatin mujtaba li Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, law ta'lamuna ummati ma fi Ramadan fatamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam ini kita bersyukur kepada Allah, kita yang hina ini, kita yang kotor ini masih dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup indahnya udara bulan suci Ramadan. Maka beruntunglah orang-orang yang umurnya disampaikan kepada bulan suci Ramadan dan dia mempergunakannya dengan sebaik-baiknya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa kita curahkan dan haturkan untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau dan juga para tabi'in sampai kepada kita sebagai umat beliau, yang harapan kita selalu di dalam hati ini kelak di yaumil qiyamah kumpul sama Nabi Muhammad. Kelak yaumil qiyamah ada di belakang benderanya Nabi Muhammad. Dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang muttaqin yang ada di barisan baginda Rasul dan ulama-ulama Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam yang ke-8 daripada bulan suci Ramadan. Kita patut bersyukur sebab tidak ada karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk seorang hamba terkecuali dia mempunyai hati dan lisan, hati yang selalu bersyukur dan lisan yang selalu berzikir mengingat kebesaran nikmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Orang berpuasa itu tujuannya untuk membentuk dirinya menjadi orang yang muttaqin. La'allakum tattaqun, kata Allah. Kita hafal semua di ayat. Bahkan perintah puasa itu sebelum kita, umat-umat terdahulu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa agar menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah. Tapi iman dengan sebenar-benarnya. Surat Al-Baqarah menjelaskan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad adalah pedoman, petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Namun orang bertakwa punya ciri. Apa yang pertama cirinya orang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah orang beriman, dia mengimani yang gaib-gaib. Yang gaib di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan yang sehari-hari kata orang, maaf, dia takut kalau melihat kuntilanak gaib, pocong. Pernah lihat pocong? Saya sampai sekarang alhamdulillah belum pernah lihat pocong. Tapi kalau lihat orang dipocongin sering Pak ya. Gaib katanya ya. Tapi yang dimaksud bukan ini. Yang gaib yang perlu diimani oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang pertama. Kita lihat Allah, enggak lihat Allah. Dari mana kita tahu adanya Allah? Al-Qaum, adanya alam semesta ini, adanya kita. Allah ciptakan kita sebagai hambanya. Apalagi yang gaib, surga. Kelihatan surga? Belum. Tapi terjadi nanti. Neraka, ada neraka. Sekarang lihat neraka. Belum. Tapi gaib. Nanti kita akan melihat neraka. Melihat aja Pak, jangan masuk. Iya. Nanti kan itu diperlihatkan juga. Surga, neraka dikasih lihat. Mana awalnya? Tuh yang gaib lagi. Barzakh, gaib nggak? Gaib. Siapapun nanti akan masuk ke dalamnya. Jadi orang yang beriman dengan yang gaib, dia mikir-mikir kalau mau berbuat salah. Beriman nih, mikir 2 kali. Kalau saya curang, saya masuk ke neraka. Betul. Kalau saya maksiat, saya masuk neraka. Takut. Ini orang beriman. Karena dia tahu kehidupan setelah dunia ini adalah akhirat. Jadi orang yang berpuasa begitu juga. Dia tahu tugasnya puasa menahan lapar dan haus. Karena punya iman besar, walaupun nggak ada orang, dia nggak bakal makan, dia nggak bakal minum, bawa umpet di kolong kasur juga dia nggak berani. Karena dia udah yakin puasa perintahnya Allah. Jadi yang gaib perlu diimani dengan sebenar-benarnya. Jadi ketika kita mau melakukan kesalahan, perbuatan dosa, pikirnya 2 kali. Kita bakal hidup selamanya di dunia. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mati itu gaib juga. Kalau mati tahu mah kita mah pengennya ketika lagi sholat. Kalau dapat katanya. Guru kita Habib Hasan bin Ja'far waktu sholat duha meninggal. Tapi mati kan gaib juga. Gak ada yang tahu. Ada yang tahu kalau ntar malam ada yang mau mati.
Jadi ciri yang pertama adalah orang mutakin beriman dengan yang gaib. Yu'minuna bil ghaib. Apa yang kedua? Yuqimuna shalah. Dia ngerjain perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh? Salat 5 waktu. Jangan sampai ditinggal. Enggak ada alasan dah buat dia ninggalin salat hamba. Kalau dia hamba Allah Subhanahu wa taala, Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada alasan buat dia ninggalin salat. Keadaannya bagaimanapun tetap dia harus melaksanakan sholat. Karena sholat ini adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Siapa yang mengerjakan sholat berarti dia menegakkan tiang agama. Jadi gak ada alasan buat orang ninggalin sholat. Malah saya pusing kan kata sholat dulu. Allah ngasih segalanya buat kita, nggak pakai pikir-pikir, dikasih kita semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini besar fadilahnya, apalagi bulan Ramadan. Jangan coba-coba remehin sholat di Ramadan. Pahalanya luar biasa. Yang fardu 70 kali lipat. Yang sunnah jadi pahala fardu. Lihat bagaimana kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ninggalin sholat. Anak kita, cucu kita, istri kita, ingatkan kalau dia ninggalin sholat. Ingatkan kalau dia lupa sholat. Karena orang yang ninggalin sholat itu seperti mayit yang berjalan di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Ya. Orang nggak ada tangannya nih Pak, untung tangannya masih bisa sholat nggak? Bisa ya? Tangannya nggak ada nih, masih bisa sholat. Kakinya sebelah nggak ada, masih bisa sholat nggak? Bisa Pak. Iya. Bahkan dua-duanya kakinya nggak ada, masih bisa sholat nggak? Coba-coba. Orang nggak ada kepalanya, bisa sholat nggak? Orang nggak ada kepalanya, sholat bisa nggak? Lah mati, gak ada palanya. Betul Pak? Itu tuh orang ninggalin sholat umpamakan seperti itu, seperti tubuh yang gak punya kepala, mati dia. Kelihatannya aja hidup, tapi bahwasanya dia mati. Mati dari apa? Mati dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah dari Allah. Apalagi di Ramadan, jangan sekali-kali meremehkan perkara sholat, dilipat gandakan pahalanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apalagi itu? Orang yang beriman, bertakwa cirinya beriman. Kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu. Apalagi ini momennya momen Ramadan. Iya, enggak usah banyak-banyak, Pak. Saya sering jelasin tuh. Kalau halaqah subuh ya, beli kurma dah, kurma. Ya, taruh di masjid. Dimakan orang yang buka puasa. Sama tuh pahalanya. Kebaikannya sama orang yang makan kurma kita. Dia ngerjain puasa, dia ngerjain sholat, dia ngerjain yang sunnah. Ya. Manfaat Rasulullah, kata Rasulullah, siapa orang yang memberikan makan orang yang berbuka puasa, sama tuh pahalanya sama orang yang berbuka puasa. Kurma aja kurma. Ya mungkin nggak mampu yang lain, kurma kebuli mah kemahalan. Kurma deh, kurma, kasih kurma sebungkus yang makan orang banyak, pahala kita sama tuh sama mereka. Kejar, jangan disia-siakan ini Ramadan, karena di luar Ramadan nggak dapat kita sama seperti ini. Ya, ini taraweh nih, adanya di bulan Ramadan, nggak ada di bulan yang lain. Mungkin saking solehnya mungkin ya. Pak nggak sholat taraweh, kita sekitar bulan Rajab aja, kita coba itu. Saking solehnya bulan Rajab dia sholat taraweh. Nggak ada, adanya cuma di bulan Ramadan. Ayo Pak, ya. Yang kita baca di Al-Quran dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW itu semuanya untuk menjadikan kita orang yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semakin jauh. Semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya kita sama Allah Subhanahu wa taala pun kematian kita semakin dekat nantinya. Artinya apa? Kebaikannya Allah Subhanahu wa taala akan kita jemput dengan kematian kita.
Apa tuh kebaikannya nanti akan ikut bersama kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedahnya, ada manfaatnya. Jadi lepas Ramadan, perkara-perkara ibadah yang biasa kita kerjakan di Ramadan jangan ditinggalin. Yang biasanya subuh berjamaah di Ramadan, lepas Ramadan semakin kuat jamaahnya. Isyanya nggak ditinggal berjamaah, subuhnya juga nggak ditinggal berjamaah. Jangan jadi budaknya Ramadan. Ya, apa tuh budaknya Ramadan? Subuhnya Masya Allah, ya, sebulan penuh full berjamaah. Lepas Ramadan, lagi. Iya, enggak begitu. Itu orang nggak dapat Lailatul Qadar tuh begitu. Iya, dapatnya Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan ada faedahnya yang sedikit ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita orang yang bertakwa, dan insya Allah lepas Ramadan kita menjadi orang yang istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hada wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.